Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Permatajaya dengan NIM 2011463200038 dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Oseanografi. Sebelumnya, di sini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun. Di sini saya hanya menilai dari opini saya sendiri. Untuk judul jurnalnya sendiri adalah Karakteristik Oseanografi Fisika Perairan Estuaria Bengkalis berdasarkan data pengukuran in situ. Penulisnya ada 3, yaitu Khairul Amri, Asep Priyatna, dan Muklizar. Jenis jurnalnya sendiri adalah Segara. Volume dan halaman adalah 14, nomor 1, April 2018, 43-46. Saya, Farah Permatajaya, mereview jurnal ini pada tanggal 10 Maret 2021. Latar belakang jurnal ini sendiri adalah perairan Bengkalis yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memiliki letak yang sangat strategis, yakni di tepi alur perairan internasional yang paling sibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Perairan Bengkalis terdiri dari 2 bagian, yaitu perairan laut terbuka (open sea) di bagian timur dan utara Pulau Bengkalis, yang merupakan bagian dari Selat Malaka, serta perairan estuaria yang berada di bagian barat dan selatan Pulau Bengkalis. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui karakteristik oseanografi fisika perairan estuaria Bengkalis. Dan rumusan masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah Merta et al. 1999 menyatakan penurunan kualitas lingkungan diduga telah terjadi cukup lama di perairan estuaria Bengkalis yang mempengaruhi kelangsungan hidup berbagai jenis sumber daya ikan di perairan ini, terutama mengancam jenis ikan terupuk. Suwarto et al. 2003. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik parameter oseanografi fisika perairan estuaria Bengkalis ini penting untuk diketahui lebih jauh. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan survei secara in situ pada 16 stasiun oseanografi di estuaria Bengkalis, Provinsi Riau. Stasiun oseanografi berada di perairan Selat Bengkalis, Selat Padang Sepakning, Selat Lalang, Muara Sungai Siak, dan bagian hilir Sungai Siak, yakni di Sungai Apit. Selama 2015 dilakukan 7 kali survei, yaitu pada 14-18 April, 19-24 Mei, 2-5 Juni, 11-16 Agustus, 8-13 September, 27-31 Oktober, dan 16-23 November. Survei menggunakan wahana kilometer. Tenua Losa berukuran 10 GT milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, berbahan fiber dengan mesin board. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah kedalaman perairan. Ekosistem estuaria Bengkalis secara umum merupakan perairan dangkal karena masih bagian dari paparan benua dan sekitar 10% mempunyai kedalaman di bawah 10 meter. Kedalaman perairan berbeda antar lokasi pengukuran dengan rata-rata kedalaman 16 meter. Hasil penelitian yang kedua adalah jenis substrat. Jenis-jenis substrat dasar perairan beragam, merupakan kombinasi komponen pasir, debu atau lumpur, dan liat. Komposisi masing-masing jenis tersebut berbeda antara stasiun pengamatan. Komponen debu yang identik dengan lumpur ditemukan dalam proses stase besar di semua stasiun pengukuran, rata-rata 72,98%, sementara pasir dan liat jumlahnya relatif lebih sedikit, masing-masing 16% dan 9%. Komponen pasir lumpur ini sangat halus dan berwarna kecoklatan. Penelitian yang ketiga adalah tingkat kecerahan perairan. Kecerahan perairan adalah suatu ukuran dalam rangka menentukan daya penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan. Nilai kecerahan biasanya berbanding terbalik dengan nilai kekeruhan. Semakin tinggi nilai kecerahan, maka semakin dalam daya penetrasi cahaya masuk ke perairan. Artinya, air tersebut semakin jernih. Hal ini menyebabkan lapisan produktif lebih tebal dan produktivitas primer perairan semakin tinggi. Hasil penelitian yang keempat adalah arus permukaan. Secara umum, sirkulasi arus permukaan di perairan Bengkalis ke arah Selat Malaka
dipengaruhi oleh sistem sirkulasi arus permukaan di perairan Asia Tenggara yang masuk melalui Selat Malaka. Dengan demikian, arus permukaan di kawasan ini tidak sepenuhnya mengikuti pola tiupan angin. Sementara pergerakan arus di perairan estuaria dan selat didominasi oleh arus pasut. Pada estuaria, arus pasut akan bergerak ke hulu pada saat air pasang dan keluar ke arah hilir pada saat surut. Tipe pasut di estuaria Bengkalis sebagai bagian dari Selat Malaka adalah tipe campuran dominasi harian ganda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perairan estuaria Bengkalis merupakan perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 6,1 sampai 37,3 meter karena masih merupakan bagian dari paparan benua dan sangat dipengaruhi oleh massa air dengan salinitas lebih tinggi dari Selat Malaka dan massa air muara dari Sungai Siak dan juga Sungai Kampar melalui perluasan massa air Selat Lalang. Massa air Selat Padang dan Selat Bengkalis yang berhubungan langsung dengan Selat Malaka memiliki suhu rata-rata yang lebih dingin 29,90 derajat dan 30,2 derajat Celcius. Sebaliknya, massa air yang mendapat pengaruh air tawar dari muara Sungai Siak di bagian barat dan selatan memiliki suhu yang cenderung hangat 29,57 31,87 derajat Celcius dengan rata-rata 30,61 derajat Celcius karena pengaruh pemanasan daratan yang masuk melalui limpasan massa air muara sungai. Substrat dasar perairan dominan disusun oleh material debu sehingga dasar perairan dominan berlumpur, menjadikan perairan ini keruh dengan tingkat kecerahan yang rendah, kurang dari 1 meter. Peningkatan kekeruhan yang signifikan terjadi pada akhir tahun identik dengan musim penghujan. Kelebihan jurnal ini adalah penelitian ini sangat jelas dan sangat detail. Para pembaca bisa menambah ilmu oceanografi. Sangat mudah untuk dipahami dan para pembaca tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami isi dari jurnal ini. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini adalah penelitian ini hanya menjelaskan tentang sifat fisikanya saja, tidak menjelaskan tentang sifat kimia ataupun sifat-sifat lainnya. Itu tadi adalah hasil review saya tentang jurnal ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.